ini kan berkurang satu. Nanti musim depan jadi nomor 1. MU walaupun selesai di peringkat 8 tapi muka lu happy banget ya? Happy. Kenapa tuh? Wih, pelukan sama Giggs gua. Woi, anjir. Gila lo, nih dia footage-nya. Orang ada yang bilang, wah lu nggak ngabarin ya. Gimana dong? Del, sepi sunyi senyap ya? Iya. Ya nggak sih? Kayaknya ngomong dah. Yang ngomong tuh kayaknya yang habis viral kemarin gitu deh. Enggak, sepi sunyi senyap gitu loh, kayak IPL udah selesai, tapi sepi aja gitu. Ini emang channel apa sih? Nggak ada yang menang apa ya? Kan kita channel MU. Oh iya. Kenapa bahas tim lain? Iya, enggak mau review dikit aja kok, sepi gitu kayak IPL nih. Kamu nggak usah ngebanter-banter IPL deh. Tim yang kamu pakai nih, gimana nasibnya? Ya nggak apa-apa. Mengakhiri liga dengan goal difference -1. Ya nggak apa-apa dong. Kenapa emang? Lah, ini kan berkurang 1. Ah. Nanti musim depan jadi nomor 1. Kamu nggak lihat sekarang saya udah ganti tim warna merahnya. Ya nggak apa-apa. Susu saya, susunya. Oke, kembali lagi di The United Wave Podcast bersama Kokoh United and Mardel, luar Oke. biasa. Udah bisa. Sekarang udah nggak ini ya, udah nggak salah-salah ya. enggak kalau dong. penting ya. Kan udah sering latihan, udah Iya. sering tag dari kemarin kita. Setelah kemarin viral ya. Iya. Pas Gara-gara di Giggs. apa? Siapa tuh? Giggs ya? Iya. Gila gitu. Lu tuh kalau misalnya hunting-hunting gitu ya. Waduh, nggak bisa ya. Aduh, nggak bisa gender. Ganti. Nggak apa-apa. Oke, udah ganti bangkunya sekarang. Coba. Di-lock dulu belakangnya di-lock aja. Lo nggak sengaja kan kok tadi begitu kan? Oh. Oke. Bisa gini nih gua. Ya oke. Lu tuh namanya bukan Kokoh United lagi ntar. Apa? Kokoh Kontet. Kan disingkat konten. Konten. Kokoh United. Jorok sih lu. Iya, enggak lah. Lu Ayo. kok pervert banget sih jadi Lu aja otaknya tolong disensor, tolong disensor. Takut ya? Iya, takut ya, belum rame soalnya. Gimana? Habis Mukanya seneng banget deh. Iya lah. MU walaupun selesai di peringkat 8 tapi muka lu happy banget ya? Happy. Kenapa tuh? Wih, pelukan sama Giggs gua. Woi, anjir. Gila lo, nih dia footage-nya. Tuh, kan? Iya. Ya, lu cuma dapet tanda tangan, lu menjadi orang pertama yang ditandatangani jersinya oleh Giggs di Jakarta. Gua Cina pertama diketemuin sama Giggs Jakarta dari tanda tangan. Gara-gara siapa? Iya, karena United Wave. Woi, makanya klik like, subscribe, jangan lupa, boy. Info pemain datang, Legends datang, bisa lah kita coba ya. Nah, kan kita udah kasih tahu dari 2 minggu lalu. Kita udah Iya, bilang kan. Orang ada yang bilang, wah lu nggak ngabarin ya. Gimana dong? Iya, Ya kan kita nggak deket juga sama Iya, sama makanya beliau. kalaupun kenal ya sok kenal, sok deket ya nggak gitu juga nggak sih? Iya, jangan yang kayak nge-push itu ngapain? Iya, gitu. ngapain sih kayak di mana gitu. Udah dikasih tahu dia. Lu bagian ada butuhnya nyari. Nah, itu banyak banget. Tiba-tiba banyak tuh yang komen gua, info dong, Bro. Lah, lu aja kita aja selama ini nggak kenal banget, tiba-tiba ngomong gitu, info dong, Bro. Gua juga bingung. Itu dia. Jadi gimana? Ya sudahlah. Ntar kalau itu. misalnya nggak dikasih tahu, dibilangnya kita nutupin gocek. Padahal kita nggak gocek. Enggak. Kemarin ya, nih kalau buat waivers asik, Waivers. Hari Kamis itu kita nggak ada hilal apa-apa tuh. Giggs datang apa enggak tuh, nggak ada icu. Jadi gua yang lengkapin. Jadi kita itu kan memang mencari kita udah tahu Giggs datang tapi kita nggak tahu kapan datang. Ya. Lu sebagai content creator sono, lu pun juga nggak dapat info. Iya, Valid ya? karena gue di hire sama brandnya untuk bikin konten. Betul. Gue udah sempat nanya sama brandnya, gue bonusin konten nih, gue jemput Giggs di bandara. Iya. Terus gue tanya dong, tahu nggak info datangnya kapan? Oh, kita nggak tahu itu dari regional. Oh ya udah, gue bilang kan. Oke. Jadi ya gue nanti Malaysianya kayaknya. Iya, kayaknya di Malaysianya. Terus lu di hari Kamis ternyata. Nah, dengar dulu. Nah, terus Rabu itu gue lagi ketemu sama klien gue, sama bos lah. Terus gue ngomong, ini kantor kan pakai banknya Maybank nih. Masa lu nggak ada info apa-apa sih? Ada Lu ring satu gitu sih, temen-temen lu tuh ring satu gitu sih, kok?
Ya gimana, gue nggak memilih, it just happen to be aja, bro. Kayak takdir. Oke. Jadi emang link lo banyak ya ke situ ya? Iya, tiba-tiba itu ya itu anugerah lah ya bisa gue bilang ya. Terus dia bilang, gue sih ada undangan makan hari Kamis malam. Wah, 65 tahun Maybank dinner di Fairmont. Nah, itu kan dari tanda-tandanya kita udah berasumsi, wah kayaknya ada gigs nih. Iya dong. Karena dinner. Anniversary. Iya. Nah, tapi kan undangannya cuma 2 Del. Nah, temen gue itu udah datang sama bininya. Tiba-tiba malamnya dia chat gue, lu besok temenin gue, bini gue nggak jadi datang. Ya udah, akhirnya gue temenin Del. Gue siap dong, udah bawa pakai batik apa segala, gue potong rambut. Ya udah, gue datang ke acara itu. Udah bawa jersey tuh? Udah bawa jersey, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Itu Kamis. Akhirnya pas gue buka, special guest star. Bunga Citra Lestari. Oke. Bukan gigs. Oke, ya udah akhirnya gue pulang, gue cerita sama lu segala, terus akhirnya kita assume bahwa ya di Kamis malam itu belum ada gigs. Go show lah kita Jumat ke Ya, bandara. kita go show. Karena possibility-nya adalah kalau gigs datang di hari H, which itu di hari Sabtu, nggak mungkin jet lag, dia kasihan dong. Dan nggak ada pesawat pagi-pagi. Jadi kayaknya Jumat udah paling benar, tapi kita nggak taunya jam berapanya. Jadi gua, Kotega dan tim United Wave, kita itu standby di bandara di hari Jumat dari jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi, ya kan? Dan gigsnya baru keluar dari kedatangan internasional itu di jam 4 sore. Gokil. Ya. Itu juga gara-gara ada pelopor, kita ikutin sampai dia pelopor makan. Tuh kayak bodyguard security gitu ya. Iya. Kayak kok rame nih. Iya. Karena melihat waktu itu di Jesse Lingard juga seperti itu tuh. Iya. Ada beberapa bodyguard atau security itu yang memang sudah standby. Betul. Terus ya udah di situ, wah, ini kayaknya romannya picisan nih kan. Ditambah waktu kita nunggu Iya, disambut dong. Saya tadi ngelucu, coba itu Padahal kan kita sama umurannya. Kalau gue ngobrol sama Aldi, dia nggak dengerin Dewa, dia dengerin JKT. Iya, oke, sorry. Gua ya udah paham gitu. Gue masih starstruck soalnya sama gigs ya, sorry. Oke, diulang gimana? Ya nggak usah, lanjut yuk. Bebasi anjing. Terus. Ya ditambah kan waktu kita nunggu, itu pelopor tuh ngomong, ini yang datang siapa sih? Bawa koper gak sih? Bawa kali, nggak bawa rambutan. Emang di Wallace ada rambutan? Wah, ngomongnya Wallace. Wah, konyol. Gua mah anaknya Wallace banget lah. Oh iya, Wallace dong. Oh iya, gitu dong, dimakan dong umpan gua dong. Iya, siap dong. Nah, terus ada lagi yang kedua. Ini gig pemain bola nih. Iya, ngomong gitu orang. Ya udah, akhirnya kita tunggu. Nggak lama muncul tuh. Itu pertama kali gua ngeliat dari dalam tuh kan kayak ada. Jadi bodyguard di luar kayak koordinasi pakai HT atau pakai handphone gitu kan? Sama dari hati ke hati ya? Iya, bukan dong. HT. Nah, handphone kali. Pakai handphone udah nggak pakai HT. Terus kayak udah ngasih kode-kode standby. Iya. Terus kayak di balik kaca gitu, wah gigs jalan. Anjir, beneran gigs. Dan sebelum itu gue udah gemeteran kan. Del gimana? Terus ya udah kan pas di sana. Iya. Gue udah bilang kan ya sama anak-anak juga nih, terus juga ada beberapa orang yang datang juga untuk ngejar gigs, ya gue bilang, yuk kita tenang aja ya, jangan rusuh. Jadi itu semua dimulai nanti kalau gue coba narik perhatiannya gigs tuh nge-change dulu. Kan gue ngajak lu juga nge-change kan kok. Nah kalau dia nyamperin ya udah kita rapi yuk, jangan buru-buru ya. Iya, betul. Udah dong, dia keluar pintu, nyanyi lah kita. Ryan Giggs running down the way. Ryan Giggs running down the way. Feed by the blues, loved by the rest. Ryan Giggs. Di momen chance itu selesai, di momen itu juga lah Giggs tiba-tiba nyamperin. Dan orang pertama yang memegang jersey dan yang mendapatkan tanda tangan pertama kali, Adrian Yapto. Jangan dong, ntar datang kita. Tolong disensoran tadi. Tapi itu gila sih Del. Gue tuh bener-bener kan kita ngechatnya bareng-bareng. Lu, Om Bagus, gue. Iya. Ya kan? Terus gue udah siapin, tiba-tiba dia nunjuk gue. Gue rasa dia nunjuk gue. Ada Park Ji-sung katanya gitu. Bukan. Wah, Dong Fangzo katanya.
Ya udah Wah, tuh gila, kan. gila, tapi happy banget. Tapi di video tuh kalau lu lihat ya kalian lihat aja nanti ya. Dia tuh gigs ngeliatin lu tuh cuman yang Gue starstruck cuy. Gue starstruck cuy. Gimana lagi gue? Iya. Gue kayak ya alhamdulillah udah ketemu beberapa kali pemain ya. Iya. Sampai ketemu Ronaldo juga udah. Iya. Ini gigs gue Ini lebih gila. tetap deg-degan gitu. ini pemain paling tertua yang pernah kita lihat lah. Enggak dong. Iya dong. Sheringham Enggak, maksudnya yang kita sorry, alamin. Smichael? Oh, lu ngalamin juga ya? Smichael kan? Oh, tuaan gigs lah. Masa sih? Iyalah, enggak lebih lamaan gigs main di United maksud gua. Oh iya, Gitu. secara Maksud gua itu, tua iya. di klub. Karena kan dia one man team kan. Terus ya udah, waktu di Malaysia itu gue juga starstrucknya sama kayak ketika ngeliat Teddy Sheringham. Teddy Tanya si Ray, tim kita juga. Gue kayak, gimana ya? Gitu. Wah, Terus Sheringham grogi. cabut aja gitu ke atas gue, ya anjir. Lah nggak dapat. Pertama nggak dapet, tapi yang keduanya yang breakfast pagi-pagi gue dapet. Oh, wah rezeki Gitu. juga. Gigs. Aman ya kalau di luar ya, Aman. aman ya. Jadi Enggak, kalau di luar nungguin di hotel tuh nggak apa-apa ya? aman. Kalau di sini kan enggak tuh. Kenapa sih kalau di sini tuh? Kemarin sih ya kan dia pas di hotel nyampe terus Dengar itu agak rusuh ya. agak katanya. rusuh. Iya. Akhirnya sempat tanda tangan beberapa, habis itu dia ngambek. Bahkan ada yang sampai nungguin di depan restoran, ternyata dia keluar dari pintu belakang. Waduh. Wah, gila. Ya semoga jadi pembelajaran ya. Sebagai jadi pembelajaran aja lah. Ya karena Ya lebih ya karena beretika sekal dikit lah. ya harusnya kalau semuanya senang ya kita bisa semuanya senang Yes, lah harusnya betul, gitu ya. betul, Jangan iya. ada iri-irian. Iya, udah kayak rebutan sembako. Iya, benar. Gitu. Gitu. Terus ditambah Karena kan pemain sepak bola tuh juga manusia. iya. Jadi kalau kitanya sopan, kitanya punya manner, punya attitude, mudah-mudahan mereka juga menyambut kita. Bahkan siapa yang ngomong, "Anda sopan, kami segan." Gila. Apa itu? Pak brand apa itu ya? Pertamina ya? Anda sopan, kami segan. Wah, emang iya. Ada. Itu bukan yang ditulisan di toilet ya? Enggak dong, aman, bukan dong. iya. Gue mau ceritain di Maybank tuh juga ada kerusuhan tuh, sebel banget gue. Ntar aja lah itu. Nggak usah lah itu, jangan lah. Nggak, ini kita podcastnya mau full ngebahas kita Enggak, tentang gigs atau kita mau ngebahas MU-nya. Tapi kayak lebih seruan Nggak usah. kita bahas gigs sih. Iya nggak sih, enggak gini lah. Yang gigs kan Karena kan kalau misal channel-channel lain tuh sudah pasti ngebahas Iya soal sih. United musim terakhir Iya, apa segala macem, analisa match. Kalau kita punya experience bener yang sih. nggak semua orang punya gitu. Kita tuh experience-nya dari H-1 sampai habis. Ya, habis. Iya kan? Jadi lu habis acara itu H+1-nya lu tetap ngejar ke bandara. Hampir. Ambisius Anda. Hampir. Lu tuh kayak nggak pernah puas ya kok. Enggak. Kenapa? Karena Kalau nggak pernah puas? Karena Lu gini. udah dapat banyak ya, dapat 5 tanda tangan. Enggak. Berapa? 4. Oh, kurang 1. Kenapa? Tapi habis? gue nggak dapet foto sama gigs. Ya kan lu dapet tantangan pertama kali orang Indonesia. Iya sih, emang Di sih ada Jakarta. video, iya kurang itu doang. Iya. Cuman gue mikir kayak pengen datang apa enggak datang sama. Cuman gue itu ngasih tahu teman-teman si Rico sama yang lain, gue bilang ya harusnya sih segini. Ya gue sih nggak ada niatan gocek sama sekali, emang begitu. Ya udah. Tapi akhirnya emang sering terjadi yang gocek-gocek gitu ya? ada. Oh banyak. Bilangnya di hotel apa, nggak tahu di hotel ini. Bilangnya jam berapa, nggak tahu di sini gitu. Terus abis itu kalau nggak ditanya, nggak tahu. Gue juga nggak dapet akses. Besoknya atau malamnya ngepost lagi foto bareng. Kalau gitu sih? Iya, benci gue. Oh lu benci kayak gitu? Mending bilang aja, nggak usah jawab apa-apa. Daripada bilang nggak tahu, tapi tiba-tiba lo ngepost. Oh gitu. Iya kan? Apa sih yang mau cari? Pengakuan. Oh shit. Oh! Gila. Mahal itu. Gue yang beli. Udahlah, jangan Bukan gue. jangan bahas gigs lah. Bahas gigs kan ada di video lainnya ya. Kalian bisa nonton lah itu. Tapi experience ini yang gue ada satu, gue interview gigs. Ya. Dan gue interview sesuatu yang sangat Oh iya, disclaimer. Jangan dikasih tau dulu guanya kenapa ya. Cuman Iya. itu bener-bener sentimental buat gue ketika gue tanya itu ke Ya, disclaimer sih ya. Iya. Yang bisa interview gigs tuh cuman The United Wave ini dan Ibnu Jamilo. dan Ibnu Jamilo. Itu dua doang kan? Dua itu doang. Yang lain kemana? Kenapa sih? Lo kok kalau menyenggol-nyenggol yang lain tuh kenapa? Bukan, maksudnya kemana? Maksudnya emang nggak diajak atau emang nggak apa ya? Ya kan rezeki orang udah Nggak beda-beda dapat kok. rezekinya apa emang itu sih, emang seketat itu sih ya. Emang Iya, ketat banget kita ya. beruntung sih ya. Ya, lo sih yang ngebuka keberuntungan itu kan link lu banyak, channel lu banyak kan. Jadi tolonglah bagi-bagilah ke teman-teman MU yang lain lah kalau emang butuh info-info order. Iya, makanya deket-deket gua lah. Oh. Iya kan gitu. Ya.
Ini membahas match nggak nih Oke. kalau habis dari tadi gigs kan kita Bahas, udah bahas. Nanti gigs nonton di video yang lain aja lah. yang lain Iya dong. Ini dulu apa gigs dulu? Ini dulu lah harusnya Ya kan. udahlah, Ya pokoknya udahlah. kalian tahu lah semua akan muncul. Iya pokoknya akan muncul semuanya hanya di The United Wave Podcast. Wah, Kelas, gila. Ombak-ombak kita udah mulai kelihatan ya. wave kita ya. Kemarin kita viral masuk kemana aja tuh? Folk- Local Face ID. Local Face ID, Fox Foxy, Sport, Foxy Football. Foxy Football, iya Nah, itu. Udah itu dong 2. Enggak sih, kalau lihat di Insight banyak banget yang share. Kan kita collab post nih ya. Iya. Mardel, Kokoh United, Sama dan United United Wave. Wave, iya. Sekarang coba lihat berapa terakhir kali ini kita lagi nge-tag podcast ini udah berapa sekarang? Viewersnya. Terakhir sih 975.000. Ah masa? Tadi jam. 940 cuy sekarang hampir 1 juta views. Nah, gila kan? Gila Luar nih biasa. coba kita lihat ya. Oh, Like-nya. 940.000 bener. Iya. Like-nya 33.700-an. Share-nya 1.292. Nah, Gokil. ada yang save 507. Gokil. Komennya 151, 50 yang info-info dong, Bang. Yang like tuh di notif lu nggak berhenti tuh ya? Iya, gila gue pertama kali sih tiap buka itu, 100. Jadi Iya ternyata persiapan aja. Lo kan siap-siap tenar sebentar lagi kan. Oh iya. Kan- Lo katanya dengan mau menggusur ketenaran Coach Justin. enggak ada. Lo kok gitu sih kan Nggak Coach ada. Justin yang bantu lo ke industri ini kenapa lo pengen ini sih gusur dia? Enggak ada niatan ke sana. Lo ngomong gitu kemarin sama gue ya. Gue akan collab sama Coach Justin. Wih kelas. Kalau dia nomor 1, gue nomor 2 nya. Paling nggak 1.0, 1.1-nya. Undang kali ya Hah? ke United Wave ya? Gimana kira-kira? Iya. Coba. Coba. Buat teman-teman kita undang Coach Justin apa enggak? Coba di Ya klik tergantung kalau Coach Justin mau apa enggak ya. subscribe, like, komen. Mau apa enggak ya? Iya, coba. Kira-kira Soalnya apa? banyak banget kan dia sekarang setelah kemarin rame di timnas muncul di channel Muncul di apa, mana-mana channel sekarang. channel itu kan Iya, banyak banget. live channel. Kemarin ada yang sama Anastasia Kosasi juga muncul tuh. Nah, kalau kita kan masih remah-remah rempe ya. Iya, makanya tahu dia Semoga diterima kalau apa misalnya enggak ya kan lo kan dekat banget sama Coach Justin kan. Enggak lah. Ish, Lu gila. kan juga lebih dekat. Lu Ya, lebih dekat lah. Lu. Lu- Kan gue dikadus-kadusin terus sama Coach Tapi Justin. lu udah dipuji sama Oh Coach Justin. iya, itu Kemarin luar biasa tuh. Ya kalau Coach Justin belum, kita undang Panjinya dulu lah bisa. Boleh, ya. kita undang siapa lagi misalnya yang lain? Rai Putra. Rian masih. Rian Masif, terus Ibnu Jamil. Banyak lah pokoknya. Banyak sih, banyak. Banyak ya. Lo kira-kira mau undang siapa yang paling lo pengen banget? Gue yang pengen gue undang banget sih, ya Coach Justin sih kalau gue ya. Di sini. Atau gue pengen bawa the next legend yang akan datang, kita ajak ke sini. Udah tahu dong siapa yang akan datang? Gak ada ngeri-ngerinya nih. Udah Emang tahu siapa? dong? Ada lah. Makanya apa? Apa? Like, comment, sama subscribe. Nah, ini ngebahas pertandingan lawan Brighton kemarin. Lawan Brighton kemarin. Gimana? Last match di IPL kemarin. Yes, alhamdulillahnya puji Tuhan, praise the Lord ya. Praise to be Allah. Wih gila, semua lu sembuh ya? Iya, enggak semua gue sembah dong. Enggak ya? Gue menghormati semuanya dong. Oh iya, gue juga. Iya, puji Tuhan. Iya. Diego Dalot ngapain sampai depan itu? Jadi gini deh. Iya, coba gimana? Kalau kan pada beberapa lihat kok bisa Dalot gitu. Sebetulnya memang itu taktiknya Erik ten Hag selama ini. Selama ini Erik ten Hag yang bikin taktik seperti itu. Biar Cuma apa? selama ini tuh gagal. Nah, tapi kemarin berhasil. Makanya Di seringkali taktik yang seperti apa? Kasih tahu dong ke yang lagi nonton. jadi kan main bola di belakang build up apa segala ya kan build up nih antara DM, center back sama Onana ya dong. Terus fullback ini Dalot kan dia agak tinggi. Nah, pas dia timingnya dapat dilari ke depan, set dioper lah antara ya atau dari back atau dari Onana. Kemarin yang oper itu Casemiro karena kebetulan dia jadi back. Dan dapet. Nah, gol lah. Dari sekian banyak pertandingan, skema yang berhasil Itu semalam yang paling kemarin tuh udah dicoba beberapa kali tapi gagal dan menghasilkan berakibat kebobolan. Dan kemarin berhasil ya itu salah satunya itulah. Dan Højlund golin lagi Luar dengan biasa. cara yang sama. Waktu dia lawan Newcastle, dia bawa sendiri dari tengah. Kemarin tuh tenang banget sih. karena supply sebenarnya bola untuk Højlund lo bisa bilang, ya kalau gue juga bisa bilang ya sedikit kan. Betul. Tidak banyak lah. Lo melihatnya winger-winger kita juga kayak gitu ya. Kayak
Gitu. Itu dia. Selama ini winger itu kan nusuk ke dalam kotak penalti. Iya. Nggak dapat space buat oper dia. Kayaknya makanya butuh ada winger baru. Betul. Kalau kita ngomongin Amad Diallo di 2 pertandingan terakhir ketika dia jadi starting line up, Cakep banget, cantik Gokil. banget. Cantik banget. mainnya tenang, tas. Nggak banyak muter-muter, Iya. main cepet gitu. Main Wah. taktis, maksudnya main taktis. Efisien. Efisien. Terus juga Lari seperlunya dan oper pas pada waktunya ya kan. dribble juga ya oke gitu. Itu juga yang gua ngeliat di Garnacho kemarin. Iya. Belum terlalu, ya dia belum terlalu menunjukkan lagi. Garnacho masih muda lah tetap. Ya Ahmad kurang muda apa? Loh, lebih tua Ahmad. Dan Tapi kan Ahmad nggak itu beda jauh. udah main Kalau main di- sekarang main umur sih kayak lihat umur tua-tuaan gitu. Enggak, experience-nya Ahmad maksudnya lebih banyak. Jadi maksud lo kalau yang lebih tua tuh belum tentu yang lebih pintar gitu. Oh iya dong. Umur itu cuma angka. Gila. Umur itu cuma angka, Bro. Ya makanya harus ada datengin Anthony udah lebih tua, muter-muter aja di situ. Iya kan? Tapi bikin gol lawan Liverpool ya. Iya. Kalau nggak ada dia nggak bisa kita Iya, ke FA Cup betul, ya, nggak bisa ke final FA. ya. Ya oke. Sayap kayaknya winger kita butuh ada Mikael Olise. Mikael Olis. Olis atau Olise sih? Olis. Olis ya. Dia itu kelahiran Inggris tapi Prancis juga nih orang. Oh, tapi kalau di FIFA sih Prancis ya. Prancis, Kalau iya. misal gue main FUT tuh Prancis. Iya. Dan dia sampai sekarang belum dipanggil sama timnas Prancis ataupun Inggris. Masih nganggur dia. Masih nganggur dia. Masih nganggur. Tapi ya kayak itu juga sempat udah bahas di podcast sebelumnya ya Olis nih kayaknya bisa lah. Klausulnya bisa diaktifin nih, rilis klausulnya kan sekitar 50 apa 45 juta gitu. 40-an ya? Pokoknya murah sih, 50 juta dan itu possible. Tapi ditambah dengan misalkan Anthony keluar dijual Nah, ke pertanyaan beli gua, Olise, ya. kalaupun Anthony dijual bakal ada yang mau apa enggak? Harusnya sih ada yang mau, tapi harganya. Iya dong. Harganya. Sejelek-jeleknya barang. Manajemen mau rugi nggak? Karena kan katanya adalah ketika mau jual pemain atau enggak memang pemain-pemain cabut tuh buat nambah-nambah benerin atau renovasi atau mungkin bikin baru Old Trafford kan. Iya. Nah Anthony itu salah satu yang menurut gua kalau gue pribadi kalau gue jadi manajemen mau dia harganya murah atau ya masih harganya standar ya tengah-tengah gitu ya kalau kelewat murah lepas aja. Kalau kelewat murah mungkin agak ini sih Del, mungkin Apa? agak nggak rela dijual sih karena mau bagaimanapun dia masih bisa digunakan gitu, masih ada gunanya. Oke, kalau misalnya dia masih ada gunanya, ini kan Nggak, dan gajinya nggak gede-gede banget. kalau Oke, Anthony. tapi kalau ngomongin soal Ineos kan katanya Sir Jim Ratcliffe itu ketika nanti ya mungkin masih tahun depan kali ya, ketika dia sudah hands on full untuk tim ini kan ada klausul tuh kalau 2 tahun pemain tidak menunjukkan performa terbaik, Dia mereka akan siap-siap dilepas di dilepas, Lego. betul. Oke, kalau emang itu baru aktifnya efisiennya tahun depan, oke, tanda kutip Anthony mungkin masih bisa sedikit selamat tuh. Iya. Cuman ya PR-nya dia harus menunjukkan kembali apakah Harus dia menunjukin performanya lah. oke nggak nih, berguna Iya. nggak nih. Nah tapi kalau emang butuh satu lagi apa ya buat kedalaman squad ya harus ada Olis sih menurut gua. Tapi kalau gue lihat Olis ini bisa ya kalau misalkan Olis dibeli tapi Diallo sama Anthony nggak dijual, ya sayang sih. Walaupun Olis bisa sih jadi striker karena Kan posisi Anthony bisa jadi back kiri ntar. iya juga sih ya, tapi dengan sambil ngedumel. Dia ngedumel loh kemarin terakhir. Ngedumel lagi loh dia. Nggak iya memang karena emang bukan posisinya dia. Tapi kan lo masa sekarang pelatih minta lu untuk selagi di situ kan berarti Ya pelatih tuh tahu lo capable untuk ada lu di posisi capable itu kan. gitu. Nah itu kalau makanya kalau zamannya Ferguson mungkin udah nggak dimainin itu Anthony. Iya dong. Ya kalau sekarang kan kalau nggak mainin Anthony siapa Ya lagi? siapa lagi gitu ya. Meskipun masih ada Top-topnya banyak di situ. bocil-bocil yang lain yang MU yang akademi yang Iya ada kelompok Hari umur. Amas bisa kiri ya, tapi ngapain mending gua mainin Anthony yang lebih Ya, bisa gimana lebih aman lah sebagai pelatih untuk mainin gitu kan karena pemain senior. Ya cuman menurut gua sih kalau bisa dijual mending dijual deh. Mending dijual. jadi Kalau masih lo ada. Koko United pengennya Anthony dijual. Dijual gua. Kalau lo gimana? Apakah Anthony dijual atau enggak? Nah, itu dia. Kecuali nggak bisa dapet Michael Olise ya. Ya, Michael Olise tuh kontribusi 15 gol dalam 18 pertandingan Betul. dan katanya dia itu fans berat United dari kecil. Kalau dikutip dari Sky Sports. Betul dan di 10 kayak di paruh kedua musim ini memang Crystal Palace gila sih. Iya. Dia bertiga kan. Olise tuh kiri apa kanan sih? Kanan.
Pokoknya kiri. Enggak kan. Michel Olis. Oh, kaki kiri. Michel Olis, Eze sama Mateta. Itu tiga-tiganya tiba-tiba tiga-tiganya bagus banget itu di beberapa pertandingan terakhir Peles gitu. Jadi ya semoga manajemen nih boardnya MU bisa ya kalau pemain kan kalau sudah digosipkan ke United kan pasti harganya pasti akan digoreng. Apalagi Fabrizio Romano tuh pasti dapat titipan tuh nih pemain gue taruh sini biar digoreng harganya. Senin harga naik. Semoga gitu. nanti Ineos dengan di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe bisa untuk tidak kegocek-gocek harga. Betul, jangan sampai dibohongin lagi soal harga. Iya, jangan sampai kegocek sama bodyguardnya Giggs kayak kemarin. Aduh, banyak yang kegocek. Benar. Dan Ineos Si juga botak. katanya tetap bersikeras untuk datangkan bek kiri di musim depan. Karena Iya. kalau kita ngeliat Luke Shaw juga seperti itu. Sama Malaysia Malaysia juga ya nggak harusnya jelas. kalau dia, gue sih pengennya tetap bisa ngeliat dia setidaknya setengah musim untuk musim depan. Apakah dia bisa proven dia itu masih worth it? Kalau memang tidak ya cabut aja. Karena kalau di bek kanan ya Dalot sama Wan Bissaka sebenarnya ini dua orang nih. Kalau gue disuruh pilih, gue pengen Dalo yang stay daripada Wan Bissaka. Kalau lu? Sama. Gue mending Dalo yang stay. Habis itu datangin Frimpong. Oh iya datang Frimpong nggak apa-apa. Karena kan Dalot masih bisa di kiri. Wan Bissaka bisa cabut ya. Si Wan Bissaka di apa? Di Tukar guling lah sama Crystal Palace lah, dia balik lagi kan? Iya, harusnya mau sih. Ya tukar tambah lah paling Iya, nggak iya, sama bisa. Olis. Nggak kalau back kiri ini menurut gua agak tricky deh. Kenapa? Karena Shaw ini pasti akan sembuh. Ya masa orang sakit terus. Ya kalau dong. kecuali kalau ya selama medisnya United masih itu orang tuh yang dari Arsenal itu ya Iya. cedera terus harusnya Iya, diganti tapi- ya musim iya, depan. tapi sih sebetulnya nggak bisa salahin medis juga lah. Ini kan ya nggak ada yang tahu ya otot Iya. mereka atau gimana ya. Kalau Shaw sembuh, Shaw kan maksudnya pasti sembuh. Iya. Terus Malaysia sembuh. Lah kalau misalkan dua-dua sembuh, ya udah aman. Rotasinya kan bisa enak. Betul, tapi kalau nggak sembuh, ingat, itu masih punya Alvaro Fernandes yang dipinjemin di Benfica Nah, sebagai bek kiri. Dan ada yang calon superstar itu yang mainnya kayak Luke Shaw juga, Hariamas. Memang sih masih kemudaan. Cuman menurut gua di bek kiri masih ada 4 option menurut gua. tapi Ten Hag terhitung ya dia itu bener-bener memainkan pemain muda kecuali Mainu, Garnacho dan juga Kambuala. Forson. Iya, itu kan emang ya dua nama terakhir kan karena memang bener-bener kita sudah kehabisan squad kan. Iya. Dan Ethan Whitley pun juga dimainin karena Iya. kehabisan. Harusnya menurut gua kalau Ten Hag-nya juga udah ngelihat prospek dari anak-anak muda ini, ya mereka udah bisa dinaikin kok. Dinaikin ke first squad. Iya, Tapi tetap juga harus ada pemain-pemain yang memang labelnya tuh mungkin kelas 2 lah, bukan kelas 1 Bukan yang top top tier, tier-nya. ya top tier, tapi mid tier lah. Oke. Menurut gue sih bek kiri Alvaro Fernandes bisa dijadiin opsi lah. Alvaro Fernandes ya? Karena dia kan juga menurut gue dijual dipinjemin ke Benfica dengan ada option beli. Itu kan juga gara-gara kata medis Shaw sama ini akan sembuh, sama Malaysia akan sembuh. Makanya si Sergi Reguilon dibalikin kan. Dan si ini dipinjemin gitu. Siapa? Si itu Alvaro. Oke. Jadi kita ngomongin soal ya bek kiri udah pasti ada lo bilang Alvaro Fernandes ya kok. Alvaro Fernandes. Yang bisa jadi Yang bek apanya? bisa jadi back up-nya Luke Shaw Luke sama Shaw, Malaysia. Tapi kalau kita ngomongin bek tengah, ya bek tengah itu kan berarti kan udah kehilangan Varane. Evans. Nah. Dan Lindelof kemungkinan. Si Jared Bradwood ini bisa jadi salah Emang satu opsi. back tengah. Tapi Back tengah. iya lu oke nggak dengan dia bisa ke United kalau menurut lu? Oke sih, oke. Karena kemarin waktu gue nonton lawan Arsenal dan Everton pun mainnya bagus gitu loh. Bagus dan ya lumayan tinggi dan masih bisa tambah gede badannya. Oke. Tapi ya dan masih muda ya gitu. Jadi bisa untuk long term dan tambah home ground-nya MU. Home ground. Jadi nggak usah nyari nama besar lagi ya. Gak usah nyari nama besar lagi. Oke, ya. Jadinya semoga nih ya setelah pertandingan kemarin kalau kita juga menilai secara permainan dari 5 sampai 10 lawan Brighton lu kasih nggak berapa? 6,5 sih. Karena di babak 1 kan kita digempur habis-habisan ya. Dan di babak kedua ya
agak berubah dikit. Ten Hag MU mainnya berubah dikit, bisa kontrol bola, take possession, dan akhirnya ya bisa gol itu sih. Dan kayaknya Højlund memang dipersiapkan untuk final FA Cup sih. Dan 2 kali gue liat Højlund kemarin bikin gol, dia bisa ternyata bawa bola dari luar. Dan Ya karena lawan timnya tanda kutip ya, maaf kata gitu kan. lawan Newcastle di atas kita loh. Iya. Iya. Tapi kan secara permainan kan kita harusnya lebih bagus gitu. Iya betul. Tapi dengan maksud gue dengan dia bisa bikin gol begitu, berarti ya dia tuh emang something special si Højlund ini gitu. Apakah Højlund bisa memperlihatkan tajinya di final FA Cup? Kita akan bahas di next episode dari The United Wave. Jadi akhir kata gue Mardel. Wah, Kokoh United. Kita pamit sampai ketemu di video untuk preview final FA Cup antara Manchester City lawan Manchester United.